Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel saya. Kalian bisa klik subscribe dan like channel ini biar channel ini terus memberikan informasi dan sesuatu yang menarik buat kalian semua. Kali ini sesuai dengan judul yang saya akan sampaikan atau sharingan kepada kalian, saya akan coba berbagi pengalaman melakukan kerja praktek di perusahaan minyak terbesar di Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia. Pasti kalian tahu kan Chevron Pacific Indonesia kalau saat ini mungkin produksinya sudah menurun. Saat itu adalah satu-satunya perusahaan minyak dengan penghasil atau produksi crude oil terbesar di Indonesia. Jadi kalau bagi anak-anak teknik yang kuliah di teknik, pasti saya jamin pasti mereka semua tahu apa itu PT Chevron Pacific Indonesia. Ini salah satu perusahaan idaman anak-anak teknik, khususnya anak perminyakan. Nah, kali ini saya akan sedikit bercerita pengalaman pribadi kerja praktek di Chevron. Jadi saya akan coba bagikan kepada kalian bagaimana sih ceritanya saya bisa mendapatkan kesempatan untuk kerja praktek di sini. Terus fasilitas apa saja yang saya dapatkan dari kerja praktek ini dan apa sih yang saya dapatkan gitu. Yang pertama nih, langsung kita coba. Jadi ceritanya ini tahun 2014, saat itu saya melakukan kerja praktek di PT Chevron Pacific Indonesia tahun 2014 bulan, kalau nggak salah bulan Agustus September, saya lupa. Nanti kita coba lihat scroll ke bawah. Jadi ini adalah email atau undangan dari Chevron yang menyatakan saya sudah diterima sebagai mahasiswa kerja praktek di sana. Kita lihat tampilan depannya seperti ini. Ini ditujukan ke pembantu dekan Universitas Brawijaya. Jadi sekedar informasi, saya adalah salah satu alumni Universitas Brawijaya, salah satu Universitas Negeri di Jawa Timur. Saya dapatkan tepat pada tanggal 1 Juli 2014 dengan judul Undangan Kerja Praktek Mahasiswa. Kita baca dulu nih ya, jadi biar sebelum kita cerita lebih banyak, kita kan bisa coba baca-baca dulu nih undangannya seperti apa, biar lebih seru nanti pada waktu saya sharingkan. Jadi kita baca dengan hormat merujuk kepada surat saudara nomor 1176 UN bla 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 tertanggal 2 April 2014 mengenai permohonan kerja praktek di Chevron Pacific Indonesia. Bagi mahasiswa saudara di bawah ini, dengan ini kami mengundang mahasiswa tersebut dengan jadwal prosedur sebagai berikut. Nama saya tutup, jurusan saya adalah alumni teknik mesin, dan ini NIM saya. Nggak saya fullkan ya. Nah, untuk program kerja praktek, jadwalnya 22 September sampai 22 Oktober. Cukup 1 bulan. Nah, prosedurnya yang pertama melapor ke kantor HR TS Training Center Rumbai pada 22 September 2014 antara pukul sekian sampai sekian, 9 sampai jam 15.30 jam kerja. Menyerahkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, 2x3 1 lembar, serta surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Nomor 3, harap membawa laptop sendiri karena kami tidak menyediakan komputer, kami juga tidak menyediakan fasilitas email maupun akses internet. Untuk konfirmasi, harap menghubungi ini adalah satu HR di sana, email ini, atau Pak HR juga email ini. Terima kasih dari HR. Jadi bisa kalian bayangkan, kalian mahasiswa teknik dan dapat kesempatan untuk melakukan kerja praktik di Chevron Pacific ini. Itu adalah suatu kebanggaan saat itu atau pencapaian terbesar dalam studi saya untuk mendapatkan kesempatan belajar di Chevron Pacific Indonesia. Jadi ceritanya seperti ini. Langsung saja ceritanya. Jadi saat itu saya masih masuki semester 5. Jadi adalah semester di mana mahasiswa teknik harus segera melakukan kerja praktek di suatu perusahaan. Saat itu memang saya adalah orang yang sangat ambisius untuk bekerja di perusahaan oil and gas. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah saya hubungin, khususnya dari pihak HR-nya, dia HR-nya. Saya coba menghubungin seperti Total, saya hubungin, Chevron, saya hubungin, Exxon Mobil juga sudah saya hubungin, BP sudah saya hubungin, tapi dari beberapa perusahaan itu yang merespon saya hanya 2, yaitu Total dan Chevron. Dan saat ini Total udah nggak ada ya, Total udah ganti menjadi Pertamina Hulu Mahakam karena sudah diakuisisi oleh Pertamina. Dan yang merespon saya kedua adalah Chevron. Nah, kenapa saat itu saya tidak ambil Total? Karena saya diberi informasi
dari HRD Total bahwa saya bisa mengirim aplikasi untuk melakukan kerja praktek ke Total, tapi pihak HRD tidak bisa menjamin apakah bisa masuk atau tidak. Dalam arti bisa diterima atau tidak, itu tergantung dari user. User itu adalah pembimbing lapangannya. Nah, saat itu saya menjadi pertimbangan lebih lagi karena kalau seandainya saya mengirim proposal ini ke Total dan saya ditolak, saya harus menunggu surat penolakan dari Total, baru saya bisa mengajukan kerja praktek lagi di perusahaan lain. Jadi emang universitas itu membatasi proses pengajuan kerja praktek. Jadi kalau kalian sudah mengajukan ke salah satu perusahaan, kalian nggak bisa mengajukan ke perusahaan lain sebelum ada surat penolakan dari perusahaan tersebut. Oke, saat itu saya ambil keputusan untuk saya tidak ambil karena di Total tidak ada kepastian, cenderung lebih lama. Untuk kepastiannya mereka juga janjikan dalam waktu yang lama. Akhirnya ada salah satu rekan saya dari teknik kimia, mungkin kalau lihat video ini mungkin dia tahu siapa yang saya maksud. Jadi dia menginformasikan, kamu mau KP di Chevron nggak? KP kan kerja praktek nih. Boleh, boleh. Saat itu ketemu di kafeteria teknik lah tempat nongkrongnya anak teknik. Boleh, boleh. Nah, ini ada info. Di sana lagi ada slot untuk anak KP. Kamu coba kontak HR-nya sana, nanti tanya aja ada slot nggak. Saat itu saya coba cari email HRD Chevron Pacific Indonesia. Saat itu sulit juga mencari emailnya. Akhirnya saya menemukan emailnya lewat satu forum, kalau nggak salah di Kaskus. Saya coba email, tapi tidak direspon. Akhirnya saya telepon ke bagian HR-nya, tapi buat kalian kalau mau tahu nomor HR-nya pasti susah dan nggak mungkin bisa dapat. Caranya kalian cukup telepon ke nomor telepon yang ada di websitenya Chevron, terus kalian tanya ke bagian resepsionis, bilang aja saya mau disambungkan ke bagian HR. Pasti ditanya untuk keperluan apa ya. Bilang aja saya ingin mengajukan kerja praktek di Chevron. Oh iya, bentar sambungkan. Saat itu saya menggunakan metode itu dan akhirnya saya disambungkan dengan salah satu HR yang ada di Chevron. Namanya kalau nggak salah Pak Elwin. Saat itu nggak tahu saat ini masih setia atau enggak, atau sudah pensiun. Saat itu saya sempat bertanya untuk kuota atau slot apakah masih ada untuk kerja praktek di tahun 2014 ini. Akhirnya Pak Elwin bilang, oh iya di sini masih ada slot sekitar 3 atau 4, tapi dia nggak yakin. Kamu bisa kirim aplikasinya atau kirim aja emailnya ke alamat yang sudah dia berikan. Saat itu alamatnya HR ya. Kirim saja. Akhirnya saya kirim surat dari kampus dan surat dari saya proposal kerja praktek saya kirim ke Pak Elvin. Tidak lama setelah saya mengirim surat itu, saya mendapatkan telepon dari Pak Elvin. Dia bilang, halo selamat pagi. Nah, untuk kerja praktek sebenarnya bisa kita terima, cuma kita punya sedikit masalah terhadap usernya. Jadi kalau kerja praktek ini kamu butuh yang namanya user atau pembimbing, dan kita sedang mencari saat ini, dan seandainya ada alumni dari universitasmu yang bersedia untuk melakukan atau menjadi mentormu atau usermu, tolong berikan informasinya, nama dan ID-nya. Jadi saat itu saya pun juga bingung, waduh siapa nih alumni Brawijaya yang kerja di Chevron ini. Kan tidak sebanyak alumni kampus yang ada di Jawa Barat dan di Jawa Tengah dan di Jogja. Untuk Brawijaya tidak begitu banyak, mungkin persentasenya 10% atau enggak, saya kurang tahu, tapi saya hanya menemui sedikit sekali alumni dari Brawijaya yang kerja di Chevron. Akhirnya saya menemukan salah satu alumni melalui forum alumni juga. Saya tanya, akhirnya ketemu, saya kontak, saya chat, Mas bisa nggak jadi mentor saya mau KP tapi dari pihak HRD ini sedang mencari mentor, PHRD juga mencari mentor, saya juga diminta untuk mencari mentor. Akhirnya alumni saya bersedia menjadi mentor, dan saat itu juga saya memberikan ID dan nama alumni saya untuk menjadi mentor saya. Kesempatan yang luar biasa saya mendapat di bagian drilling, ya tidak 100% mechanical sesuai jurusan saya, tapi
ada ilmu-ilmu yang dapat saya ambil karena di sana saya belajar beberapa tentang pumping juga, ada pompa, ada kompresor, itu yang saya studi, dan proses-proses drilling juga yang ada di situ saya juga belajar. Akhirnya saya masukkan dan saya dapat kesempatan untuk kerja praktek, dan inilah undangannya. Dapat undangan untuk melakukan kerja praktek di Chevron. Selanjutnya, ini sejarahnya seperti itu. Nah, mungkin pada penasaran nih, fasilitas apa aja yang kamu dapatkan nih kalau kerja praktek di Chevron. Oke, untuk fasilitasnya yang pertama, kalian bakal dapat free transport dari tempat kalian sampai ke Chevronnya. Tiket pesawat pulang pergi diganti. Saat itu saya pakai uang sendiri dulu, habis itu diganti 100%. Kalian dapat uang saku, nilainya nominalnya saya sudah lumayan lupa ya, karena sudah 5 tahun, mungkin sekitar 1 juta, ya sekitar 1 juta mungkin. Nah, berikutnya selain itu kalian dapat tempat tinggalnya itu cukup bagus, jadi kamu dapat semacam rumah. Sudah ke beberapa kamar, dan kamar itu dihuni oleh karyawan Chevron. Saya dapat 1 kamar, dan ada 2 kamar lainnya yang dihuni oleh senior karyawan Chevron yang saat itu dari Polban sama Pence kalau nggak salah. Nah, di sana dapat tempat tinggal, fasilitas juga lumayan, bukan lumayan lagi, sangat bagus karena laundry sudah gratis. Kalian juga dapat makan 3 kali sehari di mess hall. Terus kalian dapat transport gratis juga. Mess hall ini juga menarik. Di mess hall ini tempat makan karyawan Chevron. Jadi kalau kita makan itu tinggal minta order, dibikinin apa aja bisa, dan menunya sangat lengkap. Bahkan ketika kalian pengen jus saja juga tinggal request pengen jus apa, diberikan. Itu fasilitas karyawan kerja praktek. Bisa kalian bayangkan, untuk karyawan sendiri pasti mendapat fasilitas yang lebih. Jadi buat kalian yang pengen kerja praktek di Chevron, yang mungkin masih ada waktu ya, karena sekitar tahun depan ya Chevron habis. Saya kurang tahu apakah masih ada. Ini sekedar sharing dari saya, pengalaman mendapatkan kesempatan kerja praktek di Chevron. Semoga informasi ini dapat memberikan inspirasi buat kalian, atau memberikan suatu referensi buat kalian kerja praktek di Chevron seperti apa. Oke, terima kasih sudah mengunjungi channel ini.